Warga belajar, selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran fisika. Pernahkah kalian memperhatikan kapur tulis yang sering digunakan guru atau pengajar untuk mengajar kalian? Pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa partikel kapur tulis dapat menempel pada papan tulis? Demikian juga halnya dengan tinta spidol ini. Mengapa tinta spidol dapat menempel pada kertas? Warga belajar, topik pembahasan kita kali ini adalah kohesi dan adesi. Kita akan bahas pengertian kohesi, pengertian adesi, contoh kohesi dan adesi, dan penyebab terjadinya meniskus cekung dan meniskus cembung. Mengapa cat dapat menempel pada kayu atau beberapa jenis bahan yang lainnya? Adonan tanah dapat dibentuk menjadi batu bata atau berbagai bentuk barang-barang kerajinan. Demikian pula halnya yang terjadi pada adonan batu kapur yang dapat dicetak menjadi kapur tulis. Zat terdiri atas partikel-partikel atau molekul-molekul. Molekul berukuran sangat kecil sehingga sangat sulit dilihat dengan mata tanpa bantuan mikroskop. Demikian pula halnya yang terjadi pada kapur tulis ini. Sebagai suatu zat, kapur tulis juga terdiri dari partikel-partikel atau molekul-molekul yang memiliki gaya tarik-menarik, sehingga membentuk sebuah kapur. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel atau molekul-molekul yang sejenis disebut kohesi. Contoh kohesi adalah menyatunya partikel-partikel atau molekul-molekul kapur tulis, bata merah, gerabah, lilin, dan sebagainya. Sekarang perhatikan tulisan di papan tulis ini. Di sini molekul-molekul kapur menempel pada molekul-molekul papan tulis. Molekul kapur dengan molekul papan tulis merupakan dua jenis molekul yang berbeda. Pada waktu berhias,
molekul-molekul bedak menempel pada wajah. Antara bedak dengan wajah memiliki molekul yang berbeda. Namun, molekul bedak dapat menempel pada molekul wajah. Cat dapat menempel di tembok. Ini berarti molekul-molekul cat menempel pada molekul-molekul tembok. Antara molekul cat dengan molekul tembok merupakan dua jenis molekul yang berbeda. Gaya tarik-menarik antara dua partikel atau molekul yang berbeda disebut adesi. Jadi, menempelnya bedak pada wajah, cat pada tembok, dan juga kapur pada papan tulis merupakan beberapa contoh terjadinya adesi. Warga belajar, untuk memudahkan ingatan kalian, mari kita perhatikan ringkasan berikut. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel atau molekul-molekul dari suatu zat yang sejenis. Contohnya, menyatunya molekul-molekul pada kapur tulis, bata merah, aneka jenis gerabah, lilin, dan sebagainya. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara dua jenis molekul atau partikel zat yang berbeda. Contoh adesi adalah menempelnya kapur pada papan tulis, bedak pada wajah, dan cat pada berbagai jenis zat yang lainnya. Warga belajar, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan jawabannya pada buku catatan. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi pada pembuatan perhiasan dan benda-benda kerajinan ini? Peristiwa adesi atau kohesi? Pertanyaan kedua, pada pekerjaan membatik di mana lilin melekat pada kain, terjadi peristiwa adesi atau kohesi? Pertanyaan ketiga, di pabrik baja, dari peleburan sampai pembentukannya menjadi batang-batang baja dan pelat baja, terjadi peristiwa adesi atau kohesi? Warga belajar, sudah siap dengan jawabannya? Sekarang cocokkan jawabanmu dengan jawaban. Di pabrik baja, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul sejenis atau yang disebut kohesi. Warga belajar, pernahkah kalian memperhatikan permukaan air pada tabung reaksi atau pipa kaca? Untuk melihat peristiwa meniskus cekung dan meniskus cembung, lakukan percobaan. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah air biasa, air raksa, dan 2 buah tabung reaksi. Percobaan pertama, air biasa dituangkan ke dalam tabung reaksi. Perhatikan permukaan airnya.
Bagaimanakah dengan permukaannya? Datar, cekung, atau cembung? Ternyata permukaannya cekung. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena peristiwa adesi antara partikel-partikel air dengan partikel-partikel kaca lebih besar jika dibandingkan dengan terjadinya kohesi antara partikel-partikel air itu sendiri. Maka permukaan air menjadi cekung. Peristiwa ini dinamakan meniskus cekung. Sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa permukaan air akan menjadi cekung bila adesi lebih besar daripada kohesi. Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua dengan menggunakan air raksa. Perhatikan permukaan air raksa. Ternyata permukaannya cembung. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena peristiwa adesi antara partikel-partikel air raksa dengan partikel-partikel kaca lebih kecil jika dibandingkan dengan terjadinya kohesi antara partikel-partikel air raksa itu sendiri. Karena adesi lebih kecil daripada kohesi, maka permukaan air raksa menjadi cembung. Dapat kita simpulkan bahwa permukaan air akan menjadi cembung bila adesi lebih kecil daripada kohesi. Peristiwa ini dinamakan meniskus cembung. Ingat, meniskus cekung dan meniskus cembung. Warga belajar, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ingat, meniskus cekung dan meniskus cembung. Warga belajar, sudah siap dengan jawabannya? Sekarang cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Warga belajar, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita simak kembali apa saja yang telah kita bahas tadi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel atau molekul-molekul dari suatu zat yang sejenis. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara dua jenis molekul atau partikel zat yang berbeda.
Permukaan air menjadi cekung bila adesi lebih besar daripada kohesi. Peristiwa ini disebut dengan meniskus cekung. Permukaan air menjadi cembung bila adesi lebih kecil daripada kohesi. Peristiwa ini disebut dengan meniskus cembung. Sekarang, tabung ini akan diolesi minyak pada bagian dalamnya. Jika air biasa dituangkan ke dalam tabung ini, bagaimanakah bentuk permukaannya? Tuliskan jawabannya pada buku catatanmu. Percobaan ini dapat dilakukan pada sepotong kaca. Yang penting, oleskan dulu minyak pada permukaannya. Perhatikan permukaan air. Ternyata permukaannya cembung. Warga belajar, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Selamat belajar.